Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan materi tentang kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Dalam Kamus Besar Indonesia, efektif diartikan dapat membawa hasil atau berhasil guna. Bahasa sederhananya, efek merupakan kata sifat untuk menunjukkan sesuatu yang tepat. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, subjek dan predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan serta cara memilih kata, diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memuat unsur kalimat dengan lengkap dan tepat. Unsur tersebut antara lain subjek, objek, predikat, dan keterangan. Yang kedua, memilih diksi yang tepat. Yang ketiga, memiliki bahasa sesuai EBI atau EID. Keempat, memandangkan struktur bahasa yang baku. Yang kelima, ide pokok tersampaikan dengan jelas. Yang keenam, memanfaatkan variasi struktur kalimat. Yang ketujuh, memuat unsur kalimat dengan lengkap dan tepat. Yang kedelapan, unsur tersebut antara lain subjek, predikat, objek, atau keterangan. Yang kesembilan, menatati ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Yang kesepuluh, memilih diksi secara tepat. Yang ke-11, memandangkan struktur bahasa dengan jelas, pikiran yang logis dan sistematis. Yang ke-12, ide pokoknya tersampaikan dengan jelas. Yang terakhir, menggunakan kata dengan tepat dan tidak bertele-tele. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama ada kesatuan gagasan. Kesatuan gagasan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Kesatuan gagasan memiliki subjek, predikat, serta unsur-unsur lain yang saling mendukung serta membentuk kesatuan tunggal. Contoh, berdasarkan agenda sekretaris manajer personalia akan memberi pengarahan kepada pegawai baru. 2. Kaparalelan atau kesejajaran. Kesejajaran bentuk adalah terdapatnya unsur-unsur yang sama derajatnya, sama pola atau susunan kata, dan frasa yang dipakai di dalam kalimat, memiliki kesamaan bentukan atau imbuhan. Bila bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk kedua dan seterusnya juga menggunakan nomina. Maksudnya, jika bagian kalimat itu menggunakan kata kerja berimbuhan di, bagian kalimat yang lain pun harus menggunakan di pula. Contoh, kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Kalimat tersebut tidak memiliki kesejajaran antara predikat-predikatnya. Yang satu menggunakan predikat aktif, yakni imbuhan me, sedangkan yang satu lagi menggunakan predikat pasif, yakni menggunakan imbuhan di. Kalimat itu harus diubah menjadi 1. Kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. 2. Anak itu ditolong kakak dengan dipapahnya ke pinggir jalan. 3. Sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek,
pelengkap, hingga keterangan. Sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. Jenis kalimat efektif, yaitu ada 3. Yang pertama, kalimat argumentasi. Kalimat argumentasi adalah sebuah kalimat yang sangat mudah dipahami dimengerti oleh si pembaca. Contohnya, saya tidak masuk kerja hari Selasa besok karena saya akan pergi ke Surabaya. 2. Kalimat ide dan gagasan. Kalimat ide dan gagasan adalah sebuah kalimat yang sangat mudah dipahami, di mana si penulis menggunakan ide dan juga gagasan dalam kalimat. Contohnya, menurut saya akan lebih baik jika kita melakukan briefing terlebih dahulu sebelum tugas kantor dimulai. Yang ketiga ada kalimat formal. Kalimat formal adalah kalimat yang isinya tidak menggunakan kata-kata alay atau kata-kata yang tidak baku. Tentunya, sesuatu kalimat formal menjadi kalimat yang paling efektif. Contohnya, diharapkan kepada calon siswa atau siswi baru untuk mengikuti prospek yang akan dilaksanakan tanggal 4 Maret 2020 pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat di aula sekolah. Unsur-unsur kalimat efektif. Unsur kalimat efektif terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Syarat untuk membuat kalimat dapat dipenuhi minimal dengan unsur dan predikat, namun dalam kalimat efektif perlu kehadiran objek atau keterangan agar kalimat terkesan utuh. Berikut penjabaran singkat unsur kalimat efektif. Subjek, bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang dapat berupa orang, tempat, atau benda. Predikat, bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek, biasanya berupa kata kerja. Objek, bagian kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran, biasanya berupa nomina. Keterangan, kalimat yang menunjukkan tujuan, cara, waktu, tempat, atau sebab akibat. Biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi atau kata hubung. Contoh kalimat efektif. Yang pertama, ibu membeli obat ke apotek karena adik sedang sakit dan tertidur. Kedua, Rini adalah anak terpintar di kelasnya dan selalu memiliki reputasi baik di sekolahnya. Ketiga, jika kamu ingin hidup bahagia, jangan pernah bahagia di atas penderitaan orang lain. Keempat, adik turun dari atas tempat tidur dan melihat apa yang terjadi di pekarangan. Kelima, para buruh meminta kenaikan upah karena jumlah pekerjaan mereka terus meningkat. Keenam, pantang menyerah adalah kunci keberhasilan dalam kehidupan. Ketujuh, jika kita membakar hutan, kita juga ikut terlibat dalam kegiatan merusak bumi. Variasi. Variasi jika repetisi lebih banyak menekankan kesamaan bentuk, maka variasi justru menghindarinya agar tidak terlalu monoton. Untuk itu, dalam variasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, variasi sinonim kata. 1000. Armada AS dikerahkan untuk menyerang pasukan Palestina. Yang kedua, variasi panjang pendeknya kalimat. Contohnya, sastra menjadi wadah untuk mencurahkan kegelisahan tentang cinta, kepribadian tujuan hidup, sistem politik, serta sebagai sarana media satir. Mengandung 22 kata. Yang ketiga, variasi penggunaan bentuk me. Contohnya di pemerintah DKI Jakarta fokus untuk membangun rumah susun dengan cara mengoptimalkan sumber daya yang ada. Yang keempat, variasi dengan merubah posisi dalam kalimat.
Contohnya, guru diharapkan mempunyai banyak wawasan tentang sastra, agar si murid mendapatkan pelajaran tentang sastra yang mendalam dan menyeluruh. Paralelisme. Paralelisme menempatkan gagasan-gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur atau konstruksi gramatikal yang sama. Paralelisme atau kesejajaran bentuk membantu memberi kejelasan dalam unsur gramatikal dengan memperhatikan bagian-bagian yang sederajat dalam konstruksi yang sama. Contohnya yang benar itu mereorganisasi administrasi departemen-departemen, menghentikan pemborosan dan penyelewengan-penyelewengan, serta memobilisir potensi-potensi nasional, merupakan masalah-masalah pokok yang meminta perhatian pemerintah kita. Yang salahnya itu reorganisasi administrasi departemen-departemen, menghentikan pemborosan dan penyelewengan-penyelewengan, serta mobilisasi potensi-potensi nasional, merupakan masalah-masalah pokok yang meminta perhatian pemerintah kita. Penalaran atau logika. Yang dimaksud dengan jalan pikiran adalah suatu proses berpikir yang berusaha untuk menghubungkan fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang masuk akal. Tulisan-tulisan yang jelas dan terarah merupakan perwujudan dari berpikir logis. 1. Definisi batasan. Definisi atau batasan yang tepat merupakan kunci dari ciri berpikir yang logis, dan dengan demikian juga menjadi ciri-ciri menulis yang logis. 1.1 Definisi berupa sinonim kata. Contoh, pendidikan sama dengan pengajaran, kemerdekaan sama dengan kebebasan. 1.2 Definisi berdasarkan etimologi. Contohnya, referendum berasal dari kata re tambah fre dan yang membawa kembali. Hal yang harus diajukan kembali untuk dipertimbangkan. 1.3 Definisi formal atau real, atau disebut juga definisi logis. Contohnya, pokok. 1. Gergaji adalah semacam alat pemotong. 2. Permadani adalah semacam alat penutup lantai. 2. Generalisasi. Generalisasi adalah suatu pernyataan yang mengatakan bahwa apa yang benar mengenai beberapa hal yang semacam adalah benar atau berlaku pula untuk kebanyakan dari peristiwa atau hal yang sama. Contohnya, berlebihan. Orang yang luar biasa radikal pada masa mudanya selalu menjadi konservatif bila sudah memperoleh harta dan kekuasaan. Bahkan pemuda-pemuda yang sangat radikal pun tampaknya akan menjadi konservatif bila sudah memperoleh harta dan kekuasaan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.